Kekuatan seseorang terlihat bukan saat dia pergi berperang, menumpahkan darahnya sampai titik darah penghabisan. Tetapi kekuatan seseorang lebih terlihat saat dia mampu menghindari godaan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan apa yang telah dilarang olehnya. Hari ini saya masih menembus padatnya kota Kairo. Seperti halnya di Jakarta, macet merupakan hal yang biasa di sini. Tujuan saya hari ini adalah salah satu masjid yang dibangun untuk mengenang salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di tengah-tengah keramaian, tepatnya di depan Masjid Amr bin As. Kok ramai ya di sini ya, banyak orang yang lihat, banyak orang yang lalu lalang, banyak orang yang dagang, omat, terus semakin ya. Family, tamam? Oh, ini orang Mesir begini nih. Baik-baik. Bahul full. Atol di Jumat mulai. Dia juga mau sholat Jumat, ini hari Jumat. Ini karena udah mau sholat Jumat, jadi rame. Ya udah deh, udah mau sholat Jumat nih. Saya harus cepat-cepat ke dalam biar cepat dapat jam. Ya udah, yuk kita ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari luar masjidnya terlihat besar, dengan ciri khas masjid-masjid di Mesir, yaitu bagian atapnya yang seperti bergerigi dengan satu menara yang menjulang tinggi. Tetapi sudah tidak dipakai lagi untuk muazin mengumandangkan azan. Bagian luar dari masjid ini sangat sederhana, tanpa ada ornamen-ornamen di dindingnya. Hanya ada kalimat dari ayat Al-Quran tertulis rapi di bagian atas pintu masuk. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Nah, sekalian saja ya, saya mau beribadah sholat Jumat di sini. Sebelum masuk lingkungan masjid dan menjaga kesucian masjid, lebih baik saya melepaskan alas kaki saya. Subhanallah, sekarang saya sudah ada di dalam bangunan yang begitu megah, bangunan yang sangat fenomenal. Ini adalah masjid yang pertama dibangun di benua Afrika. Subhanallah. Siapa yang membangun? Dia adalah panglima perang yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin As. Amr bin As awalnya bukan seorang Muslim. Siapa Amr bin As? Lalu kenapa dia bisa masuk dalam agama Islam? Biar nggak penasaran, saya nggak selesai di sini dong. Sambil kita lihat bangunan-bangunannya, sambil kita nikmatin ornamen dan arsitekturnya, ntar saya cerita lagi. Kita ngobrol lagi. Yuk. Masjid ini bergaya terbuka, tidak ada dinding tertutup yang membatasinya. Banyak orang yang datang ke sini untuk sholat atau membaca Al-Quran. Seperti hari Jumat ini, banyak yang sudah datang lebih awal untuk beribadah sholat Jumat. Subhanallah, yang menarik dari kisah Amr bin As, ini sebaliknya dengan Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab makamnya ada di Mesir.
di dalam Masjid Sayyidah Zainab. Tapi sejarah sampai sekarang tidak mengetahui apakah Sayyidah Zainab hidup di Mesir atau tidak. Amr bin As sebaliknya, di dalam Masjid Amr bin As tidak ada makam beliau, tapi beliau jelas hidup di negeri Mesir. Karena beliau adalah salah satu panglima perang yang menaklukkan Mesir. Nah, Amr bin As itu adalah seseorang yang ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, wah, sangat ngotot nih melawan Rasulullah. Dengan sahabat-sahabat tentunya. Selain Amr bin As, ada Khalid bin Walid, ada Uthman bin Talha. Inilah 3 sahabat yang sangat sering menzolimi Rasulullah SAW. Bagaimana kisah mereka bertiga ini? Justru pada akhirnya menjadi panglima perang Islam. Begitu banyak negara-negara Islam yang mereka menjadi penakluknya. Oke, podong. Ntar kita cerita lagi ya. Masjid ini dulunya hanyalah masjid kecil atau seperti musola. Semakin tahun dengan pesatnya perkembangan agama Islam, musola ini diperluas dan diperluas lagi hingga menjadi sebesar ini. Kalau dilihat di dinding dan pilar-pilarnya tidak ada ornamen-ornamen Islamnya. Ini karena memang masjid ini dibangun dengan gaya Romawi. Memasuki halaman tengah masjid, kita akan menemukan tempat yang tadinya saya pikir tempat untuk berwudu. Ternyata salah besar saya. Pasti mikirnya saya mau wudhu ya. Salah kali. Ini bukan mau wudhu. Jelas kok nih tulisannya. Nih, al-ma'u lisyurbi faqat wa laysa lil wudu. Air ini hanya untuk minum saja, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Saya juga tadi sempat mikir jangan-jangan ini air buat wudu. Ternyata buat minum. Wudunya di mana ya? Bangunan ini termasuk baru. Jadi tidak dibangun di masa Amr bin As. Awalnya masjid ini kecil. Aduh, sebelum saya cerita lebih jauh lagi, saya mau coba minum nih. Aus, lumayan panas di luar. Ini ada gelasnya. Nah, ini perlu nih dipraktekkan nih di Jakarta biar nggak pada hilang. Kalau perlu sendal kita rangkai model begini, ya nggak? Alhamdulillah seger. Kalau orang Mesir bilang ini sa itu artinya air dingin. Jadi lebih semangat lagi jelasinnya. Nah, terus jadi di masjid ini di tengah-tengahnya kalau kita perhatikan dia berbentuk kotak. Kemudian tidak ada genteng atau tidak ada atap. Nah, dikisahkan bahwa sengaja masjid ini dibentuk kotak dengan 4 sisi menggambarkan bahwa Islam ada 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Subhanallah. Begitu dahsyat. Arsitek ini menggambarkan sebuah kehebatan mazhab dalam Islam dalam bentuk bangunan. Pasti banyak lagi. Mau tahu lagi kan? Yuk, kita lanjut dulu deh. Alhamdulillah.